Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Pak Arif di video selanjutnya di Iqra yang Iqra 6. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa materi yang ada di Iqra 6. Perhatikan ke papan tulis ya. Kemudian jika sudah menyiapkan Iqra merah, maka buka halaman 50 ya. Buka halaman 50. Perhatikan ke papan tulis terlebih dahulu. Kita akan mempelajari tentang huruf yang ketika waqaf bertanda tasydid. Sedikit mengingat pelajaran yang lalu, ya, bahwasanya di sini ada tanda waqaf, ko sama la. Apa artinya anak-anak? Artinya ketika ada waqaf ini, ya, dianjurkan lebih utama untuk berhenti. Ya. Dianjurkan atau lebih utama berhenti. Lalu bagaimana kalau huruf terakhirnya sebelum waqaf ini ada huruf terakhirnya bertanda tasydid? Perhatikan cara bacanya. Lahun. Sekali lagi. Lahun. Alimallah. Alimallah. Perhatikan di sini. Di sini ada nun yang bertasydid, kemudian ada waqaf, ya. Nun yang bertasydid, kemudian ada waqaf, ya. Ketika nun bertasydid, maka ada hukumnya tersendiri, yaitu gunnah. Maka harus dibaca lebih panjang. Dibacanya lahun. Sekali lagi, lidahnya ditahan di atas. Lahun. Sama halnya ketika mim yang bertasydid pun sama ada gunnahnya. Maka dibacanya lebih panjang. Contoh yang kedua, perhatikan ke sini, ada wabilun fatol. Wabilun fatol. Di sini ada tanda waqaf lagi. Tanda waqafnya sama, yaitu qila waqaf. Ko sama la. Lebih baik berhenti. Tetapi huruf yang terakhir yang bertasydid adalah huruf lam, yang bukan huruf gunnah. Maka cara bacanya sedikit lebih pendek dibanding yang gunnah. Kalau gunnah dibacanya panjang, lahun. Kalau bukan gunnah, bukan nun, bukan mim yang bertasydid, maka lebih pendek. Wabilun fatol. Wabilun fatol. Oke. Contoh yang ketiga. Perhatikan ke sini dulu, ya. Bahwasanya di sini ada tanda waqaf, kemudian huruf terakhirnya adalah huruf sa. Huruf sa bukan huruf gunnah, bukan mim tasydid, bukan nun tasydid, tetapi sa yang bertasydid. Maka bacanya tidak boleh lebih panjang dari nun. Bacanya sedikit panjang saja. Contohnya minal mas. Minal mas. Yang ini tidak boleh dibaca wabilun fatol, tapi wabilun fatol minal mas, bukan minal mas. Jangan ditarik sebelum desisnya selesai. Oke anak-anak, sekarang selanjutnya masih di halaman yang sama, halaman 50. Perhatikan ke papan tulis. Di sana ada contoh
ma'an. Sekali lagi, ma'an, ya. Khusus untuk an, ya. Khusus untuk an yang kemudian dilanjutkan dengan tanda waqaf. Tanda waqaf. Maka cara membacanya adalah ma'a. Sekali lagi, ma'a, ya. Bukan ma berhenti, tetapi khusus untuk kalimat an, hamzah yang berfathahtain, maka dibaca ma'a, dibaca 2 harokat, ya. Kita lihat contoh di bawahnya. Du'a wa nidaan. Sini ada wa. Sekali lagi cara bacanya, du'a wa nidaan. Yang salah, du'a wa nida. Ini salah, ya. Bukan berhenti di sini, tetapi khusus an, khusus hamzah yang berfathahtain, ya, dibaca a dengan 2 harokat, panjangnya 2 harokat. Sekali lagi cara bacanya, du'a wa nidaan. Contoh selanjutnya, katsiran wa nisaa. Sekali lagi, katsiran wa nisaa. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, firasyan was samaa binaa. Di sini ada tanda panjang. Firasyan was samaa binaa. Sekali lagi, binaa, bukan bina, bukan, ya. Khusus untuk hamzah yang berfathahtain, dibaca dengan 2 harokat. Sekali lagi kita ulangi dari atas. Ma'an dibaca ma'a. Du'a wa nida'a. Katsiran wa nisa'a. Firasyan was samaa binaa. Khusus untuk fathahtain. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali di halaman 51. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mewakafkan, ya, yang sebelum huruf akhirnya adalah huruf sukun. Contohnya adalah wal fath. Ulangi lagi, wal fath, ya. Huruf H terakhir, ya, dibaca lebih rendah daripada ta. Tetapi ingat, ta bukan huruf qalqalah. Lalu bagaimana jika huruf yang sukun adalah huruf qalqalah? Perhatikan ke sini. Wal fajr, ya. Wal fajr. Jimnya, jatnya walaupun sukun, ya, walaupun menjelang waqaf, tetapi dibaca seperti biasanya. Kenapa? Karena huruf ja adalah huruf qalqalah, maka dibaca dengan jelas. Wal fajr. Kemudian selanjutnya walayalin asyr. Asyr, ya. Sya tetap dibaca dan ra-nya tetap ada makharijul hurufnya, tetap ada bentuknya di mulut. Berarti tidak boleh membaca walayalin ash, ra-nya hilang, tidak boleh dihilangkan ra-nya, ya. Tetap dibaca ra-nya walaupun cuman bentuk bibirnya saja. Perhatikan ke sini, walayalin ash, ash, ya.
Roknya hanya bentuk mulut saja. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Taknya tetap ada dan roknya masih berbentuk di mulut. Mulutnya masih membentuk huruf ro. Sama dengan ini. Wal fath, masih ada nafasnya karena ha berasal dari tenggorokan. Wal fath, ya. Wasyaf'i wal watr. Kemudian contoh yang lainnya, kalmuh. Kalmuh tidak boleh dibaca panjang, bukan kalmuh, bukan kepanjangan, cepat, tetapi ha dan la tetap terdengar walaupun la-nya lebih rendah suaranya. Demikian juga contoh yang lainnya, kal'ih. Kal'ih, nunnya tetap ada. Contoh yang terakhir, wal jism. Wal jism, sa-nya tetap ada dan mimnya juga tetap ada, ya. Walaupun ini bukan ganti ayat, hanya diwakafkan saja, tetapi cara membacanya tetap dimunculkan huruf-hurufnya, ya. Sa-nya, mimnya tidak boleh hilang. Jangan dibaca wal jis, wal jis, mimnya hilang, tidak boleh, ya. Tetap mimnya ada. Wal jis, wal fath, wal fajr, karena ja mudah. Walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, kalmuhl, kal'ih, wal jis. Anak-anak, kita lanjutkan kembali di pembahasan kita di Iqra 6 halaman 52. Di halaman 52 ini kita akan membahas tentang huruf qalqalah yang waqaf, ya. Kemudian ada tasdidnya. Huruf qalqalah, huruf qa, ba, ju, di, to, ko, ya. Yang kemudian waqaf tetapi ada tasdidnya, ya. Contohnya Rabbihkum bil haqq. Rabbihkum bil haqq, ya. Ketika membaca huruf qalqalah yang bertasdid kemudian waqaf, kemudian berhenti, maka ditahan sebentar, ya. 2 harokat. Jangan buru-buru langsung diucapkan qalqalahnya, tetapi ditahan sebentar baru muncul qalqalahnya. Contoh yang lainnya seperti di surat Al-Lahab, abilahabi wa tab. Sini ada kasratain, rabbihkum bil haqq. Sekali lagi kita baca lagi, abilahabi wa tab, bukan abilahabi wa tab. Ini salah, ya. Tetapi berhenti sejenak baru keluarkan qalqalahnya, baru keluarkan mantulnya, ya. Bukan abilahabi wa tab, tetapi yang betul abilahabi wa tab. Kemudian contoh selanjutnya, linnasi wal hajj. Linnasi wal hajj, ya. Ditahan sebentar baru keluar qalqalahnya, ya. Tidak boleh buru-buru, ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya tasjidnya bukan huruf qalqalah? Pembahasannya sebenarnya sudah tadi di halaman 50, tetapi kita sedikit mengingat. Maka membacanya minal ghaib, khusus huruf ya dan wa jika ada, ya. Maka dibacanya sedikit dipanjangkan. Minal ghaib, minal ghaib, ya. Di sini ada waqaf, ya. Cara membacanya sedikit dipanjangkan jika dia bukan huruf qalqalah.
Kita ulangi dari atas. Rabbihkum bil haqq. Abi lahabin wa tab. Linnasi wal hajj minal ghayy. Oke. Demikian tadi pembahasan kita di Iqra 6 halaman 50 sampai 52. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.